warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiatul Fikri dari Angkatan 2 Kelompok 2. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu kontemporer. Langkah-langkah membuat analisis isu kontemporer. Yang pertama adalah dengan pra-analisis, yaitu identifikasi beberapa isu seputar efektivitas kinerja sesuai topoksi. Yang kedua, menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu, biasanya dengan metode APKL dan USG. Selanjutnya adalah satu isu terpilih. Selanjutnya adalah analisis fishbone atau yang dikenal dengan diagram tulang ikan. Lebih menekankan sebab akibat, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah. Untuk pemecahan masalah dari isu tersebut biasanya dengan menggunakan matriks SWOT atau SWOT. Analisis isu-isu. Dari isu-isu di seputar lingkungan kerja, yaitu yang pertama adalah kurangnya minat masyarakat menjadi anggota perpustakaan di perpustakaan. Yang kedua adalah kurangnya minat baca masyarakat, dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana di perpustakaan. Tabel analisis APKL. Analisis APKL adalah metode yang memahami isu tersebut secara utuh dan kemudian menggunakan kemampuan berpikir secara konseptual, dicarikan jalan alternatif, jalan keluar pemecahan isu, misalnya menggunakan teknik lapisan dengan menetapkan rentang penilaian. Seperti contoh tabel di atas adalah dari jumlah, prioritas, kelayakan, problematika, dan aktual berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu nomor 1. Yang kedua adalah dengan tabel analisis USG, yaitu metode yang menggunakan kriteria USG mulai dari sangat USG atau tidak sangat USG. Berikut tampilan tabel yang telah dibuat. Dari jumlah tabel di atas, maka isu yang akan diselesaikan adalah isu nomor 1, yaitu isu yang terpilih, kurangnya minat masyarakat menjadi anggota perpustakaan di perpustakaan. Kurangnya minat masyarakat menjadi anggota perpustakaan dengan menggunakan analisis USG. Dari huruf U, urgensi. Jadi urgensi di sini maksudnya adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Maka analisis yang saya buat adalah isu ini dianggap sangat penting karena berpengaruh pada minat baca masyarakat. S. Seriousness. Seriousness adalah sebagai seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Nah, dari isu yang telah saya ambil, maka masalah ini terjadi sekarang ini dan jika tidak dipecahkan akan berpengaruh pada kepuasan pengguna. Lalu growth. Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Growth di sini dari isu yang saya ambil, maka masalah ini dihadapi oleh berbagai perpustakaan seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan khusus maupun pada perpustakaan umum sekalipun. Analisis fishbone. Analisis fishbone di sini adalah sebab akibat. Akibatnya karena tadi kurangnya minat masyarakat menjadi anggota perpustakaan di perpustakaan, sedangkan penyebabnya ada terbagi menjadi 4, yaitu karena people. People di sini misalnya manusianya atau orangnya malas. Yang kedua karena kurangnya informasi mengenai pendaftaran anggota. Karena promotion, kurangnya promosi.
perannya sosialisasi. Lalu selanjutnya adalah produk, karena keseringan memakai HP atau gadget atau karena keseringan mengakses konten media sosial sehingga daya tarik orang tersebut kurang untuk ke perpustakaan, khususnya untuk menjadi anggota perpustakaan itu sendiri. Selanjutnya adalah flash atau sifat. Biasanya flash ini lebih berhubungan ke lingkungan yang dekat dengan pengguna dan kebiasaan si pengguna tersebut karena lingkungannya yang membentuk. Dampak yang timbul akibat masalah tidak diselesaikan yaitu yang pertama adanya penurunan minat baca masyarakat, yang kedua adalah adanya penurunan pengguna ke perpustakaan, yang ketiga adalah tidak bisanya pengguna informasi dalam membedakan benar tidaknya informasi terhadap ledakan informasi. Saran untuk penyelesaian masalah adalah yang pertama, sebaiknya melakukan kerjasama dengan pihak sekolah maupun dengan organisasi masyarakat. Yang kedua, mengadakan perpustakaan keliling di berbagai wilayah dalam lingkup kabupaten. Yang ketiga adalah melakukan inovasi. Inovasi di perpustakaan yang telah dilakukan saat ini adalah dengan melakukan inovasi dengan inovasi URT, yaitu buku rumah tangga dan sumbalit kunjung kaling, yaitu seperti sosialisasi perpustakaan keliling. Demikian presentasi saya mengenai analisis isu kontemporer. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.